Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Makfirah, mahasiswa Universitas Bina Bangsa Gitsinpena, Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu dokumentasi perangkat lunak. Dokumentasi perangkat lunak adalah kumpulan dokumen yang memberikan informasi penting terkait pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dokumentasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari deskripsi teknis sistem hingga panduan penggunaan bagi end user. Dalam rekayasa perangkat lunak, dokumentasi berperan krusial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pengembang, pemilik produk, tester, maupun pengguna akhir dapat memahami dan menggunakan perangkat lunak dengan baik. Pentingnya dokumentasi. Dokumentasi sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak karena memberikan peta jalan bagi pemangku kepentingan proyek. Ini tidak hanya memperjelas persyaratan dan desain, tetapi juga berfungsi sebagai referensi untuk pemeliharaan dan pengembangan di masa depan, serta membantu menghindari miskomunikasi dan kesalahan. Apakah teman-teman tahu bahwa di balik setiap aplikasi sukses yang kita gunakan, ada ribuan halaman dokumentasi yang membuat semuanya berjalan lancar? Dokumentasi perangkat lunak bukan sekedar catatan atau laporan. Ini adalah pondasi yang menjaga agar setiap proyek pengembangan software bisa berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tanpa kesalahan besar. Tanpa dokumentasi yang solid, proyek bisa berantakan dan developer bisa bingung, klien bisa kecewa, dan tentu saja waktu serta anggaran bisa melenceng jauh dari yang diharapkan. Jadi, apa saja sih jenis-jenis dokumentasi yang perlu ada untuk membuat proyek perangkat lunak sukses? Untuk itu, simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Dokumentasi perangkat lunak mencakup berbagai jenis seperti Software Project Management Plan atau SPMP, Software Recruitment Specification atau SRS, Software Design Description atau SDD, dan berbagai jenis dokumen pengujian lainnya. Masing-masing memiliki tujuan unik dalam memandu dan melacak proses pengembangan perangkat lunak. Jenis-jenis dokumentasi perangkat lunak yang pertama yaitu Software Project Management Plan atau SPMP. Software Project Management Plan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana proyek perangkat lunak akan dikelola. Ini mencakup timeline, sumber daya, anggaran, dan risiko yang harus dihadapi. Tanpa SPMP, proyek bisa berantakan dan melenceng dari tujuan. Contoh penerapan SPMP. Misalnya, rencana manajemen proyek untuk pengembangan aplikasi e-commerce. Dalam proyek pembuatan aplikasi e-commerce, SPMP menyusun rencana mulai dari estimasi biaya, misalnya $50.000, sumber daya manusia atau developer atau tester, hingga risiko seperti keterlambatan pengiriman fitur. Jenis yang kedua yaitu Software Recruitment Specification atau SRS. SRS atau dikenal dalam bahasa Indonesianya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak mendefinisikan fungsionalitas dan batasan yang diperlukan untuk produk perangkat lunak. Ini bertujuan untuk mengkomunikasikan harapan, mengurangi risiko, dan membentuk landasan untuk perencanaan dan evaluasi proyek. SRS juga merinci kebutuhan perangkat lunak, baik fungsional atau apa yang harus dilakukan software maupun non-fungsional, misalnya performa, keamanan, dan lain-lain. Contoh penerapan SRS, misalnya SRS untuk sistem manajemen hotel. Untuk proyek sistem manajemen hotel, SRS dapat mencakup kebutuhan fungsional seperti pemesanan kamar, manajemen inventaris, dan pembuatan laporan.
Selain itu, ada kebutuhan non-fungsional, seperti sistem harus dapat menangani 500 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Jenis yang ketiga yaitu Software Design Description atau SDD. Software Design Description adalah dokumentasi yang menggambarkan bagaimana sistem akan dirancang dan diimplementasikan. Ini mencakup arsitektur perangkat lunak, struktur data, dan interaksi antar komponen sistem. Software ini sangat penting dalam arsitektur perangkat lunak karena menjembatani spesifikasi dan implementasi kebutuhan. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan desain selaras dengan tujuan bisnis, meningkatkan kualitas dan pemeliharaan perangkat lunak secara keseluruhan. Contoh penerapan Software Design Description adalah dalam desain sistem untuk aplikasi mobile banking. Untuk aplikasi mobile banking, SDD bisa berisi diagram arsitektur yang menunjukkan bagaimana aplikasi berkomunikasi dengan server, struktur database untuk menyimpan data transaksi, serta algoritma untuk verifikasi PIN pengguna. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu Software Test Plan atau STP. Software Test Plan adalah dokumen yang merencanakan strategi pengujian perangkat lunak, termasuk jenis pengujian, atau unit integrasi dan sistem, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pengujian. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk upaya pengujian dan memastikan bahwa semua kegiatan yang diperlukan didokumentasikan untuk memenuhi standar kualitas. Contoh penerapannya yaitu rencana pengujian untuk aplikasi e-learning. Pada aplikasi e-learning, STP bisa mencakup pengujian untuk memastikan halaman login bekerja dengan benar, atau unit test, pengujian upload video materi atau integrasi, dan kecepatan loading halaman materi pelajaran atau performance testing. Jenis dokumentasi perangkat lunak yang kelima yaitu Software Test Description atau STD. Software ini memberikan detail teknis tentang bagaimana pengujian dilakukan, seperti data uji yang digunakan, kasus uji, dan ekspektasi hasil dari pengujian tersebut. Misalnya, kasus uji untuk fitur pembayaran online di e-commerce. Untuk fitur pembayaran online pada aplikasi e-commerce, STD dapat menjelaskan data yang digunakan, misalnya nomor kartu kredit palsu, saldo rekening, dan lain-lain. Prosedur uji untuk melakukan transaksi serta hasil yang diharapkan, misalnya transaksi berhasil dalam 3 detik. Jenis yang keenam yaitu Software Test Result atau STR. STR mendokumentasikan hasil pengujian yang dijalankan, merinci pengujian yang lulus dan gagal beserta alasan kegagalannya. Penting untuk mengidentifikasi cacat dan menginformasikan revisi yang diperlukan untuk perbaikan perangkat lunak. Misalnya hasil pengujian dari sistem absensi online. Untuk sistem absensi online, STR dapat mencatat hasil pengujian seperti pengujian login, berhasil 100 kali dari 100 percobaan. Pengujian absensi otomatis, gagal pada 2 dari 100 percobaan atau bug ditemukan pada waktu jam tertentu. Yang ketujuh yaitu software version atau versi perangkat lunak yang mencatat semua versi perangkat lunak yang relevan sepanjang siklus hidupnya. Hal ini penting untuk melacak perubahan, memastikan kompatibilitas, dan memfasilitasi pembaruan dan pemeliharaan yang efisien. Misalnya versi 10.11.20 dari aplikasi pengelola keuangan.
Pada aplikasi pengelola keuangan, versi 1.0 mungkin hanya menawarkan pencatatan pengeluaran, sedangkan versi 1.1 menambahkan fitur pengingat pembayaran tagihan, dan versi 2.0 menambahkan integrasi dengan bank. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu User Guide atau User Manual. User Guide atau User Manual adalah dokumen yang membantu pengguna untuk memahami cara menggunakan perangkat lunak dengan efektif dan memaksimalkan fungsinya. Contoh penerapannya yaitu misalnya pada manual pengguna untuk aplikasi Cloud Storage. Untuk aplikasi Cloud Storage, User Guide dapat menjelaskan langkah-langkah mulai dari cara mengupload file, mengatur folder, hingga membagikan file dengan orang lain. Demikian penjelasan singkat saya tentang jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.